Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini di channel motivasi Harjanto Umar. Di sini pada hari Senin tanggal 15 Agustus kita mau memvideokan teman-teman kita yang tanam di daerah Pakis, Kecamatan Wonosari. Di sini seperti biasa kita mau menanam dengan ukuran garet 20 varietas yang diinginkan petani Inpari 32. Sebelumnya itu nampak dari depan itu teman-teman kita baru selesai tanam sebelahnya, ini mau pindah ke sawah yang mau kita videokan ini. Nah, ini teman kita sedang menggaris itu, malah menggarit itu. Ini teman-teman baru pindahan ini. Baru pindahan dari sawah sebelah. Sebentar kita mau videokan lokasi sekelilingnya, bahwa di sini di kereta api itu. Wah, di sini kira-kira 100 meter itu jalan buntu itu di depan itu rel kereta api, jalur rel kereta api. Kalau ke sana itu kira-kira sekilo itu tembus jalan raya Seluk Jogja. Di sini jalannya kurang bagus juga, banyak semak-semak di sini. Ini kita videokan. Banyak semak-semak, jadi lingkungannya nampak kurang bersih itu. Kalau jalannya sebenarnya lebar, cuma karena kurang rapi di sini, jadi kalau untuk simpangan mobil agak susah di sini nih. Sebelum kita videokan yang untuk penanaman kawan-kawan, kita mau memvideokan sekitarnya ini daerah sekitarnya. Ini pengelolaan lahan setelah panen. Jadi lahannya diolah, dicangkuli seperti bapak tersebut. Nyangkuli pinggir-pinggir. Setelah dicangkuli dibikin rongga. Jadi siap ini di traktor itu. Hasilnya seperti ini. Di traktor atau diolah lahannya. Hasilnya seperti ini. Sebelum di traktor itu kan kayak gini, dicangkuli sekelilingnya, pinggir-pinggir sekelilingnya ini. Sekelilingnya dirapikan, galengan atau batas-batas tanahnya dirapikan hingga ada bocor-bocor, ditambal sama bapak petani itu, contoh di depan itu. Setelah selesai perbaiki galengan, batas tanahnya, baru diolah seperti kayak gini. Ini namanya diluku kalau istilah Jawanya itu, diluku. Nah, ini diolah ini mungkin terserah petaninya, mau langsung dijadikan langsung lahan jadi, atau diluku dulu. Ini tujuannya biar pohon-pohonnya itu, istilahnya pohon padinya yang udah tinggi-tinggi ini, bekasnya ini, pohon-pohon padinya itu biar membusuk dulu. Kadang sama bapak-bapak petani kita itu dibusukkan dulu, agak-agak seminggu atau 2 minggu, biar banyak manfaatnya. Kalau udah busuk bisa jadi pupuk juga salah satunya. Kedua, untuk memastikan hama-hama itu pun sudah istilahnya ya sudah hilang juga itu. Karena ini sambil disemprot juga itu, kadang bisa mengamati juga hama gitu.
makanya kadang nunggu seminggu atau 2 minggu itu, sambil nunggu kondisi sekitarnya itu. Kadang petani ini kalau mau nanam kadang nunggu sekitarnya ini itu. Ini hasilnya. Kalau ya ini ibu itu yang sistem manual itu, sistem manual atau tandur mundur itu. Nah, ini yang sudah diluku seperti tadi yang sudah saya videokan barusan itu. Nah, ini yang tanam mundur pakai blak, istilah setik yang dikasih tanda kira-kira ukuran 19 entah 20 itu sama ibu-ibu di sana itu namanya tandur mundur itu. Tandur zaman dulu modelnya kayak gitu manualnya, jadi jalannya mundur terus itu sampai ujung sana itu jalannya mundur terus itu. Nah itu ibu itu, nah, lurus itu mundur terus saya lurus, apalagi maju ibu-ibu itu. Ini zaman dulu modelnya kayak gini, sampai sekarang masih ada tapi masih sudah jarang. Nah ini blak itu namanya, blak ini bambu yang dikasih tanda-tanda seperti itu. Inilah jarak yang diambil ini sama ibu itu, namanya blak kalau istilah Jawanya. Ini bambu yang dikasih tanda-tanda untuk kira-kira jarak yang mau ditanam ini. Nah ini lahan yang sudah jadi. Ini sama bapak petaninya langsung dijadikan, disiapkan lahannya. Ini biasanya kalau kami mau tanam itu nunggu 2 hari 3 hari, 2 hari 3 hari baru bisa ditanami. Kenapa gitu? Karena tanahnya ini biar ngendap, biar ngental itu. Kalau kayak gini ini digaris nggak bisa karena masih encer itu, kayak bubur itu. Digaris nggak bisa. Kalau digaris balik-balik terus ini. Nah, kalau digaris balik-balik terus. Ini tunggu 2 hari 3 hari tanahnya ngendap, baru kalau tanam sama kami baru bisa digaris itu, baru bisa digarit itu. Tuh, di sini pun airnya melimpah. Kebetulan tadi malam hujan, ini airnya melimpah ini. Airnya melimpah. Ini sekitar ini, daerah sekitarnya ini. Daerah sekitarnya ini ukuran blak ibu-ibu tadi yang dipakai untuk tanam di sana itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, di depan sana itu jalan raya itu, jalan raya tembusan ke Kecamatan Delanggu ke Kecamatan Wonosari itu di depan itu jalan besar itu jalan besar. Nah itu jalan besar itu di sekeliling ini kita sawah semuanya itu sampai sana itu. Ini khusus di daerah Jawa Tengah ini, yang saya ketahui untuk Kabupaten Klaten ini memang ini daerah untuk pertanian ini. Karena apa, di sepanjang kita jalan itu, misalnya ya sepanjang jalan itu kita hamparan sawah semuanya itu, hamparan sawah semuanya. Jadi memang untuk pertanian ini di Jawa Tengah inilah mungkin khususnya lumbung padinya. Jadi Jawa Tengah ini banyak sawah-sawah ini. Nah ini ibu-ibu kita ini. Wah, anginnya udah mulai siang tapi anginnya sepoi-sepoi. Nah ini. Halo. Wade. Sehat semua. Nah, apa rondo sehat kabeh to?
Mas Tarto. Sehat Mas Tarto? Sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Itu. Nah, ini bapak yang punya sawahnya ini. Ini bapak yang punya sawahnya ini. Oke. Ini bude-bude. Mbak Endah sehat. Lek Nani, Dek Cina, Lek Darmi, Dek Murni, Dek Warni. Sehat kabeh toh? Alhamdulillah. Nah, ini ini saya sampaikan lagi. Ini ukuran karet kita 20, varietas Impari 32 sesuai permintaan Bapak petaninya. Nah, di sini seperti biasanya biasa deh, jaga kualitas deh. Seperti biasanya kita kalau dalam perjalanan atau mau tanam itu selalu kita sampaikan untuk selalu jaga kualitas kita. Tujuannya untuk kedepannya biar bapak-bapak petani itu nggak kapok itu, atau nggak pindah ke lain hati. Jadi bisa langganan sama kita terus. Karena apa? Kita bertanggung jawab untuk selalu jaga kualitas dan memuaskan pelanggan kita untuk pelayanannya. Pelayanannya dari varietas, dari cara tanam, dari cara menggarisnya. Nah, itu kalau menggarisnya istilahnya jadi satu, jadi yang nanti membersihkan rumputnya itu, hama rumput itu nanti susah, sering ngangkat soroknya itu. Jadi cara tanamnya kalau nggak nancep, kalau cuma diletakkan aja nanti kena air ini, air hujan nanti pada ngambang itu, pada larut itu, karena nggak ditancapkan. Makanya kita selalu usahakan untuk teman-teman mengingatkan untuk selalu bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, dari kualitas tanam, dari kualitas varietasnya, pembenihan kita, dari kualitas menggarisnya. Kita harus selalu mengingatkan ke teman-teman, itu harus kita jaga kualitas. Dari pembenihan ya kita memang benar-benar benih yang dari pabrik itu kita buat dari pabrik, dan memang benar-benar berkualitas itu. Jadi kita tidak kalau walaupun kita ditawari yang hasil panenan itu, kita selalu kita tolak itu. Kita sering ditawar-tawari tapi kita nggak mau, karena pertama kita memang sering jaga kualitas biar petaninya pun puas itu dengan hasil waktu panen nantinya. Itu nampak itu benih yang dari pabrik atau benih dari panenan itu nampak itu hasilnya itu nanti di belakangnya itu. Nah, itu jadi kita kan kebetulan melayani untuk bakul-bakul, istilahnya ya seperti kami ini melayani tanam-tanam tapi dia nggak membuat benih. Jadi benihnya mengambil dari tempat kita. Jadi kita selalu menginformasikan ke bakul-bakul atau pelanggan-pelanggan tersebut untuk sebaran kita itu sesuai standar itu. Jadi sesuai standar. Kenapa gitu? Karena untuk penanaman itu sudah ada takarannya untuk gulungan itu. Jadi bakul itu tahu mana yang sebaran standar, mana yang sebaran